Ini dipegang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Oke, Ibu Inta Sumirta, Ibu Yani, Ibu Yani, Ibu Edi Morianto, Pak Ibu Devi, Ibu Rifan, yuk kita absensi dulu ya. Dari mana kalian? Saya Dr. Ena Cita dari Klinik Herbal Kebun Kita yang ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Yuk absensi, kalian dari mana? Kita berkenalan dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian semua. Pak Ahmad, terima kasih. Esti Sugiyati, Ibu Kiano, terima kasih ya. Ibu Zairul, Ibu Devi, Ibu Edi Murianto, thank you sudah hadir. Pak Ahmad, Hajah Inayah, terima kasih. Sambil menunggu kedatangan kalian semua, kita hari ini mau ngobrol apa ya? Kita hari ini mau ngobrol tentang asam lambung, radang usus, dan autoimun. Kenapa bisa terjadi bareng-bareng? Sering terjadi barengan. Entah autoimunnya dulu, atau radang ususnya dulu, atau asam lambungnya dulu. Itu bisa berbarengan. Jadi mana telur, mana ayamnya kita tidak tahu. Dan apakah bisa membaik dengan herbal? Nah, yuk kita bahas hari ini ya teman-teman. Terima kasih ya Pak Ibu Arsiton sudah hadir, thank you ya. Untuk teman Ibu Ena Siti, terima kasih sudah kehadirannya. Ibu Zizer. Sambil menunggu kehadiran kalian semua, hari ini kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa dulu, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah dan semakin menginspirasi banyak orang untuk semakin sehat, termasuk diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak, maaf ya. Anak berdoa dulu ya. Maudi, kamu bisa di sini nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, terima kasih atas rahmat anugerah yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, terimalah segala kekhilafan kami. Ya Allah, amal soleh kami, ampuni dosa dan kekhilafan kami. Dan terima kasih atas rahmat anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berikan kesehatan yang baik untuk kami, kesehatan yang prima, sembuhkanlah penyakit kami, dan berikan umur panjang, umur yang barokah, rezeki yang luas, rezeki yang barokah, dan selamat dunia akhirat. Amin amin amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita semua yang di sini bisa semakin sehat. Bu Arsiton, gimana kabarnya hari ini? Thank you ya sudah hadir menemani saya. Ibu M. Faizin, saya akan bahas ini di jam 10.30. Sambil jangan kemana-mana menunggu kehadiran teman-teman semua, saya akan bahas kenapa radang usus dan kenapa asam lambung sering bersamaan dengan autoimun. Mana lawan mana kawan akan saya bahas setelah ini. Tetapi sebelumnya saya ingin kalian untuk absensi dulu yuk biar kita berkenalan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Desi Angga, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian semua ya. Thank you, banyak banget nih. Terima kasih. Dan jangan lupa like, follow, share, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Teman-teman, sebelum saya bahas kasus itu, saya akan membacakan testimoni teman-teman yang masuk dulu ya. Testimoni yang masuk dulu. Nanti sambil menunggu kalian ngumpul, saya akan bahas tentang asam lambung, radang usus, dan autoimun. Silahkan bertanya, akan saya jawab nanti ya setelah saya membahas materi dulu. Setelah materi ada baru saya bahas. Oke. Alhamdulillah Bu Dok semakin membaik, satu persatu sensasi hilang. Dari yang dulunya banyak sensasi seperti tensinya tinggi, pinggang punggung, dada panas, ulu hati sakit, keliengan, jantung berdebar, keringat dingin, seluruh anggota badan sakit semua. Sakit udah lama sekitar 15 tahunan, sering kambuh bolak-balik rumah sakit. Alhamdulillah atas izin Allah saya dipertemukan Dokter Ena dan Herbal Teramah yang dipandu sama Dokter Ena sendiri, dan saya mengikuti tips-tips beliau bagaimana cara bikin teramah dan kawan-kawan diet 211, minum teramah tidak bolong-bolong supaya hasilnya maksimal. Terima kasih Dokter Ena, terima kasih Teramah. Terima kasih ya Bu Arsiton, beliau hadir di sini ya. Ini tadi saya baca tulisan Bu Arsiton. Kemudian ini ada lagi catatan harian Ibu Fatmawati Arsyad. Menggoda, Dok, sekarang saya kuat sekali makannya Dok.
pengen terus makan, biar sudah makan tidak lama mau makan lagi. Sepertinya berat badan saya ini mulai naik, dokter. Jadi kalau sudah ada perbaikan, biasanya nafsu makan akan bertambah. Tapi ini juga bisa menjerumuskan. Karena kalau belum 3 bulan itu bangunannya belum kuat, mudah sekali untuk drop kembali. Jadi jangan diikuti nafsu. Makan berkali-kali boleh, asal tidak kekenyangan dan tetap sesuai SOP supaya bangunan yang sudah kita bangun tidak drop kembali. Alhamdulillah tidak pernah lagi lemes semenjak konsumsi Theramah dan rajin olahraga tiap hari, minimal jalan kaki. Saya tidak pernah lagi minum vitamin, dok, karena sudah tidak lemes. Lagian saya makan terus sayuran mentah, lalap, apalagi kalau ada daun selada, tambah naik nafsu makanku. Ayo teman-teman, jangan menyerah dengan konsumsi Theramah 5 sekawan ditambah olahraga, olah nafas, dan diet 211. Insya Allah pasti ada hasil. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana dengan kalian? Pak Asep Piano, terima kasih buat kehadirannya. Kemudian Pak Aminko, thank you ya buat kehadiran teman-teman semua. Oke, ini harus nyanding nih. Harus nangkring, kalau nggak nangkring. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bu Dok. Saya punya asam lambung, rasanya gemetar, lemas. Caranya gimana? Pak Rifan, memang gejala asam lambung seperti itu. Jadi jangan kemana-mana. Ini mengapa penting banget kalian untuk mengobati dan tuntas. Karena kalau tidak tuntas, apa yang akan terjadi? Saya akan cerita di sini. Bu Dok, saya punya asam lambung, rasanya gemetar, lemas. Caranya gimana? Baik, untuk teman-teman kita mulai saja ya. Ini sudah, saya tunggu lagi deh 3 menit lagi atau 10-15 ya, biar ngumpul dulu, karena ini tema yang sangat menarik. Mengapa asam lambung, radang usus, autoimun sering terjadi bersama-sama, dan kalian ternyata ada benang merahnya, dan kalian sering mengabaikan benang merah itu sehingga harus mengobati sendiri-sendiri. Asam lambung sendiri, radang usus sendiri, belum ditambah dengan autoimun sendiri. Akhirnya tidak memberikan keberhasilan atau kesuksesan karena pengobatannya yang tidak secara komprehensif, secara bersama-sama untuk menarik benang merahnya. Dan ini akan saya bahas kenapa, apa, dan mengapanya, serta solusinya. Teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Jangan lupa tap like, follow, share. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum Bu Dokter. Bu, saya mau pesan ramuan radang usus, bisakah menjadi... Assalamualaikum Bu Dokter, saya mau pesan ramuan radang usus, bisakah menjadi satu untuk mengobati gangguan kencing dan masalah di kandungan saya? Keputihan sudah diobati dari mulai dokter kandungan sampai dokter kulit, dan kelamin tetap saja masih keputihan. Bisa banget. Saya tunggu termasuk fenomena radang usus itu apa saja. Ini sudah pertanyaan yang bagus, nanti akan saya jawab. Saya tunggu kedatangan kalian, teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Tunggu, saya hadir di sini 1 jam ke depan, dan saya akan bahas tentang masalah materi yang sangat menarik karena penderitanya udah banyak banget, dan juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus kalian menulis, tapi jangan diulang-ulang terlalu banyak karena itu bikin spam. Kalau terlalu nyepam, live saya bisa di blok. Dok, saya sering sekali sakit gigi, tapi bukan giginya yang sakit, gusinya itu bengkak. Apa obatnya? Baik, nanti saya akan bahas, jangan kemana-mana dulu, supaya aku juga fokus membahas tentang penyakit, tentang radang usus, asam lambung, dan juga tentang autoimun. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, follow, share, tap biar yang berkumpul banyak. Dan setelah itu kita akan bahas, kurang 5 menit lagi kita akan bahas masalah ini, supaya kalian paham apa sih asam lambung, gejalanya apa saja, kemudian kenapa sih bisa disertai dengan radang usus, atau kalian jangan-jangan tidak tahu bahwa kalian sudah terkena radang usus, dan juga kalian kadang-kadang nggak ngerti bahwa kalian itu sudah terkena autoimun. Oleh karena itu, semoga setelah pertemuan ini kalian menjadi lebih aware terhadap kesehatan kalian, terhadap kondisi kalian, dan untuk menjadi sehat itu menjadi lebih mudah.
ketika kalian sudah mengenali penyakitnya. Terima kasih buat kehadirannya Pak Rifan, Ibu Erna Siti, Desi Angga, Pak Windy, CV, Asep Piano Muhammad, Mr. Day, Ibu Ida, Siti Yuliana. Thank you ya buat kehadirannya. Oke, 4 menit lagi kita hadir. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap ya teman-teman. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan semoga teman-teman semakin paham dengan apa yang terjadi pada tubuh kalian sendiri. Oke, ini nanti akan saya bahas ini tentang pertanyaan ini, tapi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini bagaimana? Dok, kalau puasa ramuan minum buka aja apa sama sahur ini yang masih ada keluhan mata berat dan buram, lainnya nyaman. Sensasi asam lambung bagus banget, dan ketika kalian menggunakan herbal atau program dengan benar, tidak sekaligus 1001 sensasi itu akan hilang bersamaan, pasti akan satu demi satu, dan itu sangat disyukuri sampai akhirnya dengan target 3 bulan tuntas semua sensasi hilang. Itu pun tidak dilepas begitu saja, kalian harus melakukan maintenance untuk menjaganya. Teman-teman, kembali, asam lambung itu lebih ringan daripada radang usus atau daripada autoimun, walaupun gejalanya membuat kalian harus berderai-derai, harus nangis-nangis, bombay, atau harus ketakutan luar biasa. Tetapi sebetulnya radang usus jauh lebih mudah disembuhkan daripada kalau sudah terkena asam lambung lebih jauh mudah disembuhkan daripada kalau sudah terkena radang usus maupun autoimun. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Dokter Erna Cipta mau nanya, kalau susu apa yang bagus untuk penyakit dalam? Ini nanti saya jawab setelah saya bahas tentang kasus atau tentang topik asam lambung, radang usus, dan autoimun. Sebelum saya jawab, jangan lupa tap dulu, like, follow, share. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu Yuri, terima kasih. Ibu Yas, terima kasih. Gus Arif, terima kasih. Tomilin, terima kasih. Aminko, terima kasih kehadirannya. Ibu Jafnia, terima kasih untuk kehadirannya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua ya untuk kehadirannya. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, thank you ya. Thank you buat kehadiran kalian. Ibu Sondang Elihi, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi teman-teman, hampir setiap hari saya live di antara jam 9 sampai jam 13. Saya mulai dari jam 9 dan biasanya saya akan sampai 1-2 jam ke depan, dan ini agak mundur sampai jam 10 karena memang banyak hal yang harus saya kerjakan dulu, tapi insya Allah di antara rentang itu saya akan selalu ada. Nah teman-teman, jika nanti tertarik untuk live-live kita selanjutnya, jangan lupa follow supaya notifikasi live kita mendapatkan. Tanpa follow, teman-teman tidak akan mendapatkan notifikasinya. Ibu Incas, terima kasih sudah bergabung. Botuna, terima kasih sudah bergabung. Ibu Yurike, calon lurah, terima kasih. 1 menit lagi kita akan bahas ya. Lambungnya alhamdulillah cuma di punggung dan dekat pinggang pegel-pegel, karena dulunya bekas jatuh dari ketinggian, Bu. Jadi pegel pada punggung dan pinggang itu bisa karena saat tadi jatuh, trauma, terjadi spasme otot atau disposisi atau kelainan tulang belakang, tetapi bisa juga karena asam lambung kronis. Asam lambung kronis akan memberikan sensasi yang diproyeksikan sampai ke punggung dan ke panggul, dan itu bisa karena asam lambung kronis atau karena radang usus. Untuk menentukan atau membuat assessment apakah ini asam lambung atau sebab lain, tentu harus dilihat kondisi secara umumnya, secara utuh, atau kita bahasakan melihat klinis pasien secara semuanya. Dari situ nanti kita bisa tentukan apakah sakitnya karena asam lambung semata atau karena bekas trauma masa lalu. Jadi untuk menegakkan diagnosis, untuk menetapkan asesmen, dokter harus melihat secara keseluruhan cerita dari pasien. Tidak bisa kalian hanya bertanya, dok saya sakit punggung itu apa ya, dok saya sesak napas obatnya apa. Gak bisa teman-teman, karena itu gejala, dan gejala itu umum didapatkan pada banyak hal. Oke ya. Kembali cerita. Jadi jangan kemana-mana, ini penting banget akan aku sampaikan. Banyak banget kalian gak paham
apa itu asam lambung, apa itu radang usus, dan apa itu autoimun. Kembali. Jadi teman-teman, asam lambung itu adalah bahasa saya, bahasa alay saya, bahasa pergaulan saya untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan, mewakili gangguan lambung dan saluran cerna. Kenapa saya menggunakan asam lambung? Karena itu bahasa yang banyak banget digunakan masyarakat. Asam lambung sendiri manfaatnya banyak banget ya teman-teman, ini perlu diingat. Jadi Tuhan menciptakan asam lambung itu ada manfaatnya. Dia akan menyusahkan kita jika berlebihan. Jika berlebihan, maka akan menimbulkan sensasi, aneka sensasi. Tetapi secara umum, bukan secara umum, memang asam lambung itu dibutuhkan oleh pencernaan kita. Oleh karena itu dalam pengobatannya tidak boleh dong kita menekan terus-menerus asam lambung supaya tidak keluar. Sangat tidak adil buat tubuh, organ-organ tubuh kita, karena dia kita butuhkan. Jadi mengapa pengobatan jangka panjang dengan obat-obat asam lambung, baik berupa antasid yang akan menetralkan keasamannya, atau PPI, proton pompa proton inhibitor, atau golongan H2 blocker, ranitidin, atau golongan-golongan prasol, omeprazol, lansoprazol, tidak bagus karena dia menekan asam lambung. Padahal asam lambung ini asamnya itu kita butuhkan. Nah, apa manfaatnya? Asam lambung ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah untuk sebagai antibiotik atau antiseptik. Jadi nggak bisa banyak patogen masuk ke dalam tubuh kita kalau asam lambungnya masih berfungsi. Itu yang pertama. Baik itu berupa parasit itu sel yang lebih gede daripada bakteri atau virus. Virus itu hanya berupa DNA atau RNA saja, tidak memiliki sel. Kalau bakteri memiliki sel, kalau parasit itu lebih gede lagi. Itu semua termasuk jamur akan dibunuh atau akan dilawan oleh asam lambung kita. Itu satu manfaat. Manfaat kedua adalah dia juga akan berkhasiat untuk menstimulasi kinerja enzim amilase dan pepsinogen. Yang ketiga, itu enzim sangat bagus untuk mencerna karbohidrat dan protein. Yang ketiga, dia juga akan menstimulasi kinerja dari otot lambung untuk terjadi peristaltik atau untuk menggiling makanan yang masuk. Keempat, dia juga akan menstimulasi kinerja dari hormon pencernaan yang ada di perut. Itu hormonnya namanya apa ya? Saya lupa namanya. Nah, hormon ini mengawali proses terjadinya pencernaan yang sempurna. Kemudian juga dia akan menstimulasi penyerapan insulin. Jadi asam lambung itu juga mempersiapkan insulin untuk siap-siap bekerja. Kemudian dia juga akan, suasana asam ini juga dibutuhkan untuk penyerapan obat-obatan. Untuk vitamin B12 secara alami bisa dihasilkan oleh tubuh, bisa dibawa dari makanan juga. Itu dibutuhkan penyerapan dengan suasana asam. Jadi penyerapan vitamin B12, penyerapan vitamin asam folat, penyerapan beberapa vitamin lain, itu sangat dibutuhkan suasana asam. Nah, sekarang jika asam itu kita tekan, pengeluaran asam lambung kita tekan, sekali dua kali nggak apa-apa. Tetapi selama bertahun-tahun, apalagi berbulan-bulan, pengeluaran asam itu kita tekan, apa akibatnya? Akibatnya adalah manfaat-manfaat dari asam lambung itu tidak ada. Nah, setelah itu masuklah H. pylori. H. pylori itu bisa ketularan. Ketularanlah H. pylori. Secara normal tubuh kita itu memiliki H. pylori loh teman-teman. H. pylori itu sebenarnya tahan asam. Sebetulnya dia tahan asam. Dia tinggalnya di bawah mukosa, suka bikin terowongan dalam jumlah yang terbatas. Tetapi ketika kita memberikan peluang dia untuk berkembang biak, karena suasana asam kita tekan, sehingga dia bisa berfoya-foya, berkembang biak, akhirnya membentuk terowongan. Setelah itu memudahkan kita ketularan juga dari luar. Sebetulnya H. pylori wajar banget ditemukan di tubuh kita. Itu termasuk bakteri normal yang ditemukan sejak zaman dahulu kala. Sejak kita masih beribu-ribu tahun yang lalu. Itu riset menunjukkan begitu. Tidak berbahaya dalam jumlah yang normal.
Kembali lagi, ketika asam lambung kita tekan, maka mulailah H. pylori berkembang biak atau kita ketularan H. pylori dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, penyerapan nutrisi, penyerapan vitamin tadi B12, asam folat menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, stimulasi enzim menjadi tidak optimal. Enzim jadi tidak bisa keluar dengan sempurna karena tidak ada stimulasi dari asam lambung. Otot bergerak peristaltik juga tidak bisa distimulasi karena asam lambungnya kurang. Kemudian apalagi hormon pencernaan juga tidak bisa distimulasi dengan sempurna karena tidak tertutupnya asam lambung tadi. Oke, terima kasih. Thank you ya teman-teman. Jangan lupa like, follow, share, komen, dan tap-tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Jangan kemana-mana. Saya akan jelaskan mengapa asam lambung banyak disertai dengan radang usus dan autoimun. Kenapa? Oke ya. Baik, kembali ke asam lambung. Nah, apa yang terjadi tadi sudah kan? Ketika asam lambung terus-menerus ditekan oleh obat-obatan asam lambung yang kita minum, ditambah dengan obat-obatan yang melapisi mukosa kita seperti sukralfat, maka penyerapan nutrisi semakin kosong. Akibatnya apa nih? Tadinya kalian tuh hanya mual-mual, ke dokter kasih obat anti mual. Anti mualnya obat itu kan? Lansoprazol, Brexidin, sukralfat. Kalau perlu tambah penenang. Begitu kan? Selalu itu yang dikasih. Tadinya hanya mual-mual. Ya, obatnya habis, gejalanya tambah parah. Mulai kembung, mulai begah. Nah, itu kenapa? Obat tadi mau ambilkan cas ya. Tipsi di depanmu. Obat-obat tadi yang membuat gejala tambahan. Bayangkan, ketika otot kita lumpuh tidak bisa bergerak, apa yang terjadi? Kita nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa. Sendawa aja susah, kentut aja susah. Atau kita nggak bisa kentut, BAB menjadi sembelit karena tidak ada peristaltik usus. Ingat manfaatnya tadi kan untuk memancing, menstimulasi peristaltik usus. Tidak ada asam lambung berkurang, peristaltik usus tidak terbentuk, terjadi apa? Mulai sembelit. Makanya kalau dokter kasih obat Lanso pasti disertai dengan obat untuk membuat mudah BAB kan, supaya kalian mudah BAB, pasti begitu, dalam bentuk probiotik atau dalam bentuk senyawa lain. Kemudian yang kedua, enzim amilase dan enzim pepsinogen terhambat. Akibatnya apa? Tidak keluar optimal karena tidak distimulasi asam lambung. Akhirnya jadi begah, rasa begah mulai timbul. Begah, timbul gas. Sudah timbul gas, kita nggak bisa kentut kan tadi, karena peristaltiknya juga melemah. Gara-gara tidak ada pancingan dari asam lambung, timbullah begah. Begah, kembung, sesak nafas. Nah, terus vitamin yang harus diserap dalam suasana asam, misalnya vitamin B12, ya banyak banget vitamin yang harus diserap dalam suasana asam ya. Vitamin B kompleks, nggak semuanya B kompleks sih, B12, B1, B6, B12, kemudian asam folat, tidak bisa terserap dengan sempurna karena tidak ada suasana asam. Akibatnya apa? Kalian kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, terjadilah kebas dan kesemutan, anemia. Terus apalagi? Terus masih kalau kalian konsumsi terus obat-obatan. Kenapa kalian sangat suka dengan obat-obatan? Bagaimana tidak? Simple. Hanya berbentuk biji kecil, sekali minum rasa perih langsung hilang. Kemudian murah, malah gratis ya. Bukan hanya murah, gratis, kecil, simple. Sehingga kalian selalu mengandalkan obat-obat dokter. Tapi lihat setelah jangka panjang efeknya seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, nutrisinya tidak bisa terserap dan lain-lain. Nah, itu mengakibatkan terjadinya keluhan yang semakin bertambah-tambah, disertai tidak ada proses untuk meregenerasi sel, proses untuk merubah sel sehat menjadi sel sakit menjadi sel sehat. Sudah anemia, sudah kekurangan vitamin, mineral, tidak bisa kentut, tidak bisa sendawa, begah, belum lecet. Bagaimana nggak lecet teman-teman? Semakin lama maka karena tidak pernah produksi asam lambung semakin ditekan, tidak pernah produksi, sel parietal juga tahu diri, menyempitlah dia. Tangan kita kalau nggak dipakai mengecilkan otot-ototnya,
Kaki kita nggak pernah dipakai juga mengecilkan otot-ototnya. Sekarang lambungnya jarang dipakai, mengeluarkan enzim, mengeluarkan asam lambung juga nggak pernah dipakai lagi karena selalu ditekan. Akhirnya sel parietal menipis, terjadilah penipisan asam lambung. Ketika terjadi penipisan asam lambung, begitu asam lambungnya keluar, lecet, timbullah perih. Mendingan perih saja, luka. Nah, akhirnya semua itu saya selalu hadir, Pak, sandal jepit. Akhirnya semua itu seperti lingkaran setan, timbul lagi, mana mana telur, mana ayam tidak jelas. Yang penting semua sensasi berkumpul jadi satu. Tubuh menjadi hipotensi, rambut rontok, anemia, muka pucat, keliengan, vertigo, dan lain-lain. Nah, ketika dibiarkan terus-menerus, kalian terus mengandalkan dengan obat dokter. Karena rasanya enak, habis sakit lagi lebih parah. Karena efek samping obat tadi terus-menerus, dan di riset mengatakan 3 tahun terus-menerus kalian menggunakan golongan PTI akan terjadi kanker. Kalau saya dengan ribuan pasien yang saya hadapi, gak usah sampai 3 tahun, 1 tahun terus-menerus kalian menggunakan obat-obat asam lambung rutin, itu menyebabkan radang usus. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Kenapa kok terjadi radang usus? Jadi di bawah lambung itu ada duodenum, jejunum, ileum. Ileum berbatasan dengan usus buntu. Tadinya mereka bekerja dengan baik, bisa mencerna dengan baik. Tapi ketika asam lambungnya sudah tidak ada lagi, kalian sering banget minum obat-obatan penekan asam lambung, maka datanglah bakteri. Bakteri kan. Bakteri ini pasti bersembunyi di tempat yang tidak ada asam lambungnya. Walaupun ditekan, asam lambungnya tetap ada kan. Apalagi kalau kalian 2 hari nggak minum obat, asam lambungnya keluar lagi. Nah, makanya bakterinya ini ngumpetnya di bawah, di lambung bawah, di bagian pylorus pasti. Karena pylorus itu tidak terkena asam lambung, tidak terpapar asam lambung. Posisinya aman untuk berkembang biak bakteri. Bakteri jahat itu pasti mengeluarkan toksin. Toksin ini yang menyebabkan peradangan, menyebabkan kita sakit. Nah, kalian teruskan minum obat kan, 5 hari minum, 2 hari stop, 5 hari minum lagi, 2 hari kan, kalau dokter ngasih 5 hari kan, gitu terus. 5 hari stop lagi, minum lagi. Ketika stop tadi, asam lambung mulai keluar, bakteri aman karena dia ada di pojok. Dia terus mulai berkembang biak tuh, seneng. Apalagi ketika minum obat tidak ada suasana asam, wah, semakin dia bisa berkembang biak, beranak pinak banyak, semakin peradangan. Makanya untuk jangka panjang pasti ada penyempitan bagian pylorus. Turun lagi penyempitan usus halus. Nah, kalau udah sampai ke usus halus, inilah yang menyebabkan penyerapan nutrisi semakin buruk. Mineral terlalu banyak diserap di usus halus, vitamin paling banyak diserap di usus halus. Disitulah kalian mulai berat badan turun. Glukosa paling banyak diserap di usus halus, lemak paling banyak di usus halus. Disinilah kalian mulai terjadi penurunan berat badan. Keliangannya semakin parah, kebas semakin parah, tensi semakin rendah, dah muter-muter kayak layangan udah. Bangun pun sampai tidak bisa. Tapi terus dibiarkan saja, tidak mencari tahu pengobatan alternatif, pola makan yang benar. Atau kalian melakukannya juga tidak sungguh-sungguh, betul-betul hanya yakin dengan obat dokter saja. Karena kalau pulang dari rumah sakit enak, segar, tapi itu hanya bertahan 1-2 hari. Habis itu jatuh lagi. Rambut mulai rontok karena penyerapan zinc sangat buruk. Rambutnya rontok tuh, penyerapan zinc. Dan di dalam tubuh mulailah terjadi peristiwa peradangan. Kenapa terjadi peristiwa peradangan? Toksin-toksin bakteri tadi itu mulai mengeluarkan racun-racun yang akan disikapi oleh lambung dan sekitarnya, usus dan sekitarnya. Pengeluarlah imun-imun pro-inflamasi. Imun pro-inflamasi, imun pro-peradangan ini adalah imun untuk menghadapi kondisi serangan virus, serangan bakteri, serangan patogen. Makanya dia keluar tapi berlebihan. Semakin meradang, semakin tidak nyaman di tubuh kita. Apalagi sudah tahu meradang gitu, kita pasti tahu peradangan itu ada peran bakteri jahat dan patogen lain. Minum antibiotik lagi, gitu kan? Nah, sudahlah. Ketika minum antibiotik, bakteri baik yang tinggal sedikit itu pun habis. Maka tidak ada lagi pertahanan tubuh kita. Udah asam lambungnya nggak ada, ditekan obat, bakteri baiknya nggak ada. Dinding lambung kita pun udah menipis, lendir pun nggak bisa dihasilkan.
Lendir itu dihasilkan oleh dinding lambung. Itu juga sebagai imun kita untuk memerangkap patogen masuk. Itu juga menipis, sudah nggak ada pertahanan sama sekali. Akhirnya lah patogen semakin merajalela. Muncullah jamur mudah sariawan. Sariawan di mulut kelihatan. Bisa nggak sariawan di lambung? Bisa banget. Sariawan di mulut sama dengan di lambung, sama dengan di usus halus, sama dengan di usus besar. Sariawan mulai dari mulut timbul, bermunculan. Tetap kalian tidak sadar bahwa tubuh kalian itu kekurangan bakteri baik untuk salah satu imun kita. Tetap kalian makan antibiotik sesuai resep dokter. Habis itu, karena timbul peradangan di saluran cerna, peradangan ini menyebabkan apa? Menyebabkan peregangan dinding usus. Dinding usus yang tadinya rapat, banyak hambatannya atau barier, tidak gampang makanan atau apapun yang masuk terserap oleh usus, menjadi lebih regang. Dan ketika sudah meregang, maka toksin, racun-racun mudah masuk. Senyawa-senyawa sintetis yang harusnya ditolak itu pun mudah masuk. Senyawa itu gampang banget keluar masuk tanpa ada seleksi. Coba apa yang terjadi? Dengan mudahnya kita welcome, karena memang sangat sudah soak ya, pertahanan sudah nggak ada, dinding ususnya sudah melebar, sudah terjadi peregangan, akhirnya semua tidak terjadi permeabilitas usus, tidak ada fungsi itu lagi. Semua toksin, semua makanan, nutrisi, kalau nutrisi pasti bagus ya, toksin dan lain-lain semua akan diserap dengan tanpa seleksi. Jadi tidak selektif lagi, semuanya bisa masuk, dan itu semakin menimbulkan peradangan, dan organ-organ terdekat ikut tertular terjadinya proses peradangan ini. Karena sebetulnya di setiap tubuh kita di mana saja itu selalu ada tentara yang akan mencegah. Begitu semuanya diterima masuk oleh usus, ususnya meradang, dihantar ke pembuluh darahnya meradang. Karena dimanapun patogen ini berada pasti akan diserang, akan dihadapi dulu oleh imun proinflamasi tadi. Nah, imun proinflamasi akhirnya terjadi di mana-mana. Peradangan terjadi di mana-mana karena sudah tidak ada lagi selektivitas untuk masuknya beberapa senyawa-senyawa ke dalam usus-usus kita. Dan akhirnya yang paling mudah tertular, yang paling mudah kena adalah organ paling dekat. Siapa dia organ yang paling dekat dengan usus? Siapa yang tahu? 1, hati. 2, kandung kemih. 3, rahim. Makanya ketika kalian sudah terkena ususnya, peradangannya sudah sistemik, asam uratnya mulai naik. Ini urusannya dengan ginjal, karena ginjalnya sudah ikut meradang. Jadi asam urat yang harusnya kebuang, saringannya menjadi bumpet oleh peradangan. Asam uratnya mulai naik, mulai nyeri ketika pipis, haid mulai tidak teratur, sebelah kanan mulai nyut-nyutan ketika dicek, empedunya bengkak. Empedu itu salah satu cara untuk membuat toksin. Jadi kalau tubuh kita banyak toksinnya, banyak toksin atau sisa metabolit, kalau nggak dibuang ke empedu, dibuang ke keringat, dibuang ke usus besar, atau dibuang ke kencing. Nah, ketika kita sudah banyak mengeluarkan toksin, empedunya ikut bengkak. Dia juga letaknya berdampingan dengan lambung. Lambungnya aja udah bermasalah. Enzim itu sebetulnya yang bikin hati, bukan usus. Enzim dibuat di hati, tapi disalurkan ke usus. Ketika ususnya bermasalah, otomatis dong penyalurannya, distribusinya terhambat, otomatis mengganggu hati. Jadi itulah mengapa ketika kalian terkena asam lambung kronis tidak sembuh-sembuh, menjalar ke usus besar, di usus besar timbullah peradangan dan akan menimbulkan komplikasi ke berbagai organ sekitarnya. Terus di mana letak imun? Ingat, peradangan adalah proses pergerakan imun proinflamasi. Imunnya tidak terkendali, bahkan anti imunoglobulin atau IG. Saya bilang IG aja ya. Imunoglobulin A, IgA, itu salah satu imun antibodi yang dibuat di saluran mukosa. Mukosa itu ada di usus dan pernafasan ya. Itu menjadi berlebihan, sangat banyak. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan menyebabkan proses autoimun. Terbanyak dibuat di mukosa, tapi dia jalan-jalan ya ke pembuluh darah. Akhirnya menyebabkan proses autoimun, mulailah tubuh kalian demam,
pegel-pegel ke seluruh tubuh. Itu salah satunya terlalu banyaknya IgA di tubuh kalian. Dan IgA ini siapa yang buat? Usus, mukosa. Mengapa bisa berlebihan membuatnya? Karena proses peradangan yang hebat ada di usus. Kenapa ada proses peradangan? Karena terjadinya apa? Ketidakseimbangan lagi antara mikrobiota, nutrisi, dan lain-lain. Sudah terjadi kerusakan usus yang menyebabkan peradangan. Peradangan menyebabkan sekresi IgA terlalu banyak dan akhirnya akan didistribusikan ke seluruh tubuh, maka terjadilah autoimun. Autoimun biasanya awal-awal akan ditandai dengan rasa pegel-pegel di tubuh. Badan suka meriang. Meriang itu petanda peradangan. Pegel-pegel, rambut mulai rontok, dah tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa kenyang, kemudian mata mulai nggak bisa buka, dan jenis autoimun banyak banget, apalagi disertai gatel-gatel dan itulah. Jadi sekarang udah tahu ya kenapa orang yang terkena asam lambung lama-lama dibarengi dengan radang usus, lama-lama dibarengi dengan autoimun. Oleh karena itu teman-teman yang konsultasi ke admin, jika admin mengatakan ini gejala radang usus, kalian jangan tersinggung. Karena tidak harus diperiksa lab positif. Kalau sampai diperiksa lab positif, ada pendarahan, kemudian ada apa lagi? Leukosit dalam jumlah berlebihan di feses rutinnya, itu artinya udah parah banget. Gejala itu kan bisa dilihat. Perut panas saja udah menandakan berarti ada peradangan di daerah perut. Dan usus letaknya di bawah pusar, lambung di atas pusar. Melihat klinis aja kita udah bisa mendeteksi ini sudah terkena radang usus. Apalagi sudah disertai rambut rontok, ada riwayat asam lambung, rambutnya rontok, pegel-pegel di tubuh, hipotensi, gejala-gejala asam lambung, anemia. Udah deh, ini sudah radang usus. Jelas, usus kecilnya udah terganggu. Gak usah, nanti dulu ya dok, saya periksa endoskopi, kolonoskopi, USG, dan lain-lain. Kelamaan. Dan kadang-kadang kalau belum parah banget, itu tidak menghasilkan positif. Kelamaan dan kalian terus mengandalkan dengan obat dokter karena murah, bahkan gratis, kecil, simple. Itu peristiwanya semakin panjang lagi akhirnya, membuat repot lagi. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian sudah ada tanda-tanda itu segera bereskan dan dampingi dengan obat herbal, obat-obat alami. Kan bisa gunakan herbal yang sesuai, belajar dari mana saja boleh. Mau tiru Vitilite, series Viti saya juga ada, silahkan ditiru. Atau menggunakan ramuan saya, ikut grup kita boleh. Kemudian pakai hiperbarik, ini jangan satu-satu ya. Terapi hiperbarik, herbal, tambah vitamin yang sesuai, fasdu, bekam, dan lain-lain, silahkan lakukan, tapi jangan satu-satu. Tidak optimal jadinya. Beberapa pasien saya adalah lulusan dari pengobatan terapi hiperbarik saja. Beberapa pasien saya adalah lulusan pemakai vitamin saja. Beberapa pasien-pasien saya adalah lulusan dari diet-diet tertentu saja. Itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semuanya harus terintegrasi menjadi satu pengobatan alami, gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kehadirannya Ibu Desi Erawati, Ibu Rumi. Jangan lupa nanti malam ikut live saya lagi antara jam 8, bukan jam 7 lagi ya, jam 8 sampai jam 10. Saya tidak bisa menentukan waktu karena menyesuaikan dengan kesibukan kami dulu ya. Begitu saya ada waktu luang, saya akan hadir dengan teman-teman di malam hari. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan beberapa gift untuk saya. Terima kasih banget. Semoga gift ini membuat live ini menjadi dikenal banyak orang dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan jangan lupa like, follow, share, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Alfiana Venda, terima kasih sudah hadir. Ini teman-teman siapa lagi nih yang hadir? Extra Motor, thank you. Sandal Jepit, Sylvia, Rifan, Desi Angga, Sivia, Asep, Encas, Bakso, Alfiana, Lir, Pariem, Faizal, Rosmita, Sahrul, Trihandayani, Mardiono, Anggraini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman di sini. Ibu Desi, Ibu Rumi, Ibu Lita, Ibu Siti Khotijah, Ibu David. Terima kasih buat kehadirannya. Pak Tommy, Gus Arif, Bu Arsiton, thank you buat kehadirannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bahas pertanyaan kalian ya. Oke, dari atas ke bawah. Harap bersabar dan jangan kemana-mana, karena pertanyaan teman-teman juga baik untuk kalian sendiri. Oke ya. Jadi sekarang udah paham kan kenapa asam lambung? Dan ingat, ketika kalian berobat, nih aku kasih tips untuk kalian berobat biar sukses. Kalau kalian nurut sama yang ngasih obat, kalau kalian awam harus cari coach.
Kalau sakit, coachnya dokter. Ikuti coach itu dengan benar-benar. Ikuti, ini di luar obat medis ya guys. Ikuti aturannya, ikuti selama 1 bulan sampai 3 bulan. Jika dalam rentang itu kalian tidak ada efek, berarti kalian nggak cocok, keluar. Tapi dengan catatan kalian sudah mengikuti dengan tertib. Karena kalian masih awam banget, maka harus ada coachnya. Harus ada yang memandu. Dan ikuti benar-benar, jangan ngeyel. Karena yang memandu biasanya lebih pintar dari kalian. Jadi jangan ngeyel. Jangan ngeyel, ikuti saja. Tetapi ketika 1-3 bulan tidak berhasil, berarti kalian tidak cocok. Kalau ikut grup saya, ini aku tekankan jangan ngeyel. Saya membuka diskusi tapi jangan ngeyel. Karena kalau ngeyel tidak memberikan hasil. Apalagi ngeyel dengan pengetahuan yang salah. Dan saya paling males membeberkan pengetahuan seperti ini secara chat. Coba bisa bayangkan saya ngomong sebanyak ini dengan chat. Bu Arsiton coba pikirkan, mungkin nggak saya ngomong pengetahuan ini secara chat? Nggak mungkin lah. Kecuali saya bikin artikel. Tetapi membuat chat nggak. Lebih baik kalian datang ke live. Oleh karena itu teman-teman yang hadir di nanti bergabung bersama program saya hanya minta coba dulu, manut dulu, ikhlas, tulus, manut dulu selama 3 bulan pertama. Setelah itu terserah kalian mau keluar, mau maintenance, mau apa. Tapi harapan saya selama 3 bulan itu kalian sembuh. Kalau kalian ngeyelan, non sewu, apalagi sok minter, sok tahu, saya pakai ini dan tanpa permisi sama pemandunya, itu yang rugi kalian sendiri. Karena kalian tidak tahu interaksi obat, interaksi makanan, kualitas obat yang dibutuhkan oleh lambung. Kalian hanya termakan oleh apa? Oleh iklan bahwa ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ya semuanya pasti akan ngapok bagus. Apa yuk kalian beli semua? Kan enggak juga kan. Tentu semuanya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Hanya mereka tidak bisa mengatakan seperti itu. Jadi gitu. Dan ingat, level sakit kalian juga macam-macam. Ada yang ringan, ada yang parah. Itu juga nggak bisa disamaratakan. Baik, Ibu Tami, terima kasih. Ibu Kalimatus, Ibu Sri Indawati, Tasya Sakita, Devi, Ida, Nuryatun, Surati, Ibin, Yani, Winarti, Edi, Devi, Satu, Zairul, Hajah Inayah, Ahmad, Esti, Sukiyati, Mafaizin, Heni Wijaya, terima kasih. Ibin, Bu Dokter, orang tua saya. Ya, silahkan kenapa dengan orang tuanya? Al-Jailani, Faizin, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ibu Desi Angga, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bu dok, saya punya asam lambung, rasanya gemeter, lemes, caranya gimana? Ini gejala asam lambung yang seperti ini, silahkan gunakan temulawak kunyit. Resep sudah saya share di series video saya, di profil, di highlight saya. Kalau mau ikut program saya, silahkan gunakanlah 5 sekawan. Kenapa harus 5 sekawan? Seperti saya jelaskan, 5 sekawan jatuhnya lebih murah, lebih komplit lagi, dan memberikan reaksi yang lebih bagus. Apalagi kalau kalian nanti untuk pemakaian kedua, madu imun biasanya akan saya ganti dengan madu khusus. Madu khusus tidak bisa kalian minta tanpa rekomendasi saya. Madu khusus kinerjanya jauh lebih baik daripada madu imun, dan akan kalian dapatkan jika kalian sudah masuk ke grup saya. Karena terpantau kan. Ekstra motor dan teman-teman yang sudah berikan, terima kasih banget ya, berikan gift untuk saya. Oke, dok, saya sering sekali sakit gigi, tapi bukan giginya, sakit giginya itu bengkak. Apa obatnya? Periksa ke dokter terdekat, itu sudah peradangan, dan gigi bengkak itu bisa menandakan ada pembengkakan, ada kelainan pada jantung kalian. Ingat, kalau kalian punya sakit jantung, hati-hati. Gigi bengkak artinya jantung kalian itu udah buruk. Peradangan di jantung sangat mudah mempresentasikan di gusi, karena gusi paling lemah. Sebetulnya peradangan di semua tubuh, tetapi yang menunjukkan fenomena yang pertama atau respon yang terlihat oleh mata adalah gusi bengkak, karena gusi itu lemah. Artinya jantungmu sudah harus hati-hati. Kalau perlu ke dokter saja. Jadi ini harus dicek ya Pak. Saya nggak tahu umur Bapak berapa, ada resiko hipertensi, jantung dan lain. Jangan-jangan ini penanda bahwa jantung Anda bermasalah. Selain murni karena sakit kesehatan mulut dan gusi. Calon lurah, terima kasih. Encas sudah gabung. Pak Muhammad, Bu dokter, bagaimana cara mencegah radang usus dan autoimun supaya tidak terjadi komplikasi? Disembuhkan radang usus dan autoimunnya dengan cara-cara alami. Obat dokter tidak bisa. Dunia medis sudah angkat tangan bahwa radang usus itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk autoimun. Apakah bisa dikendalikan dan sembuh? Bisa. Gunakanlah pembangun sel. Siapa dia? Yaitu herbal, tadi yang saya sebutkan, pengobatan alami tadi, dan makanan sehat.
itu dilakukan. Silakan Pak bergabung dengan saya. 3 program, kalau radang usus itu programnya 6 bulan. Program 6 bulan bersama saya, 6 bulan baik, 1 tahun tuntas. Bukan 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Itu untuk asam. Kalau untuk radang, untuk autoimun 6 bulan baik, 1 tahun tuntas. Banyak teman-teman radang usus mengatakan, dokter saya sudah enakan. Enakan itu bukan berarti kalian stop program. Tidak aku izinkan sama sekali. Beberapa teman-teman yang di bulan kedua sudah enakan, lupa diri, tidak menggunakan program dengan alasan apapun sampai 8 hari, akhirnya drop lagi. Mau tak mau harus dibantu lagi dengan obat dokter. Dan efek samping obat dokter pasti kena lagi. Gitu deh. Jadi maju kena, mundur kena. Dok, Aslam sudah 10 tahun kumat terus sampai merasa putus asa. Ikut, kalau gitu bergabung sama saya. Mau di... Halo Ma, ini kayaknya harus ditancepin Ma. Ini ada yang tinggal 20 tuh Ma, dicek dulu. Jadi untuk teman-teman lebih baik bergabung bersama saya. Kamu ini mau mati 20. Nanti ikut program 3 bulan bersama saya, tapi di program harus serius. Siapkan bahwa 3 bulan non-stop, jangan bolong-bolong. Jadi dana juga harus disiapkan, jangan sampai alasan 10 hari, karena satu paket kan hanya untuk 10 hari, nggak lanjut lagi karena nggak ada dana. Kok saya kasihan banget ya, kayak buang-buang duit. Karena yang ikut program saya berarti udah parah guys, bukan yang akut. Akut itu biasanya masih ringan, tapi yang sudah kronis, yang harus membangun, kayak rumah itu udah rusak banget. Rumah itu udah rusak banget, pasti butuh bata, pasir, semen, kapur, air, dan butuh waktu yang cukup lama. Jadi itulah mengapa saya itu bukan masalah. Ya masalahnya harus menggunakan uang, tidak bisa pakai BPJS. Masalahnya itu. Jadi siapkan betul untuk ikut program, mengikuti ilmunya, mengikuti terapinya Dr. Erna, sehingga kalian, berkali-kali saya ngomong, tidak buang-buang waktu, uang, dan pikiran. Setelah itu terserah kalian mau kemana. Oke ya. Ibu Susana terima kasih untuk hadir. Ibu Yulining terima kasih sudah hadir. Ibu Uda, Ibu Wans, Ibu Cahaya, Almahira. Assalamualaikum Bu Dok, obat campak apa ya Bu Dokter? Obat campak itu kan virus. Tingkatkan imun, banyak makan kaldu ayam atau kaldu tulang, bikin sendiri. Rumus bikin kaldu cari di Google. Yang kedua, banyak minum air kacang hijau. Yang ketiga, carilah banyak tinggi protein, makan protein yang tinggi. Insya Allah kalau imunnya udah meningkat, nanti juga campaknya hilang. Almahira, dulu waktu saya kecil juga, mengapa orang tua kalau waktu kita kecil kena campak pasti makanannya ayam terus ya, ayam, carikannya ayam kampung, udah gitu minumnya kacang hijau gitu kan ibu-ibu kita. Sebetulnya karena sebenarnya untuk meningkatkan imun. Yang bisa melawan virus hanyalah imun yang kuat. Pak Sandal Jepit terima kasih menghadirinya. Oke, terima kasih Yulini, terima kasih, sangat bermanfaat. Dok, saya kok minum obat asam 2 minggu malah makin kesini pusing. Tadi udah saya jelaskan, siapa yang bisa jawab akan saya kasih hadiah, dan akan saya kirimkan hadiahnya untuk pesanan selanjutnya. Tadi udah saya terangkan kenapa setelah minum obat bukannya lebih baik, enak, tapi setelah berhenti tambah parah, malah bikin pusing. Siapa yang bisa jawab? Ayo, Ibu Encas, Ibu Lita, Ibu Arsiton bisa jawab nggak? Dokter, semoga ada jadwal. Jadwal saya rutin Pak, tiap pagi di jam 9 sampai jam 13. Tadi agak siangan, saya jam 10 hadir karena ada kita meeting dulu dengan anak-anak sebentar, tapi nanti malam sekitar jam 8 sampai jam 10. Ditunggu aja dan silahkan follow kami. Jangan lupa, follow kami dan lihat notifikasinya. Oke ya. Dok, untuk menaikkan trombosis makan apa ya biar nggak panas dingin? Trombosis itu sangat bagus dengan madu, dengan angka daun jambu biji, kemudian ditambah dengan angka daun jambu biji, ditambah dengan apalagi ya, sambiloto boleh, daun pepaya boleh. Insya Allah trombositnya akan naik. Atau kalau nggak ingin yang pahit, yang manis, kurma boleh. Kurma, angka, daun jambu biji. Angka itu sebetulnya lebih tepatnya ke arah fermentasi beras. Kalian bisa gunakan madu imun. Ini fermentasi juga karena ada probiotiknya. Jadi intinya angka itu bukan nama angkanya, tapi hasil fermentasinya. Silahkan gunakan madu imun untuk menaikkan trombositnya, atau mau madu khusus, tapi saran saya sih madu imun dulu. Kalau madu khusus nggak bisa untuk pasien baru, biasanya itu untuk pasien kontrol, baru saya berikan madu khusus. Madu khusus ini
hasil fermentasi dan butuh waktu lama sampai kita panen, sekitar 1 tahunan, jadi nggak gampang, maka khasiatnya tuh bagus. Ekstra motor, terima kasih. Saya minum teh lama udah 12 hari, udah agak mending BAB sehari 3 kali dan nggak sembelit. Biasanya seminggu baru BAB. Alhamdulillah Bu. Semoga tambah sehat dan share perkembangannya ke grup supaya terpantau ya Bu. Karena kalau BAB 3 kali juga harus dikurangi Bu. Supaya nanti dari 3 kali menjadi 2 kali lah paling banyak, terus sekali. Kalau 3 kali saya takutnya Ibu kekurangan nutrisi. Banyak nutrisi yang terbuang. Apalagi BAB-nya encer. Tapi kalau ini baru tahap kan Bu, baru 12 hari ya. Tapi terus saja sharekan ke grup supaya bisa terpantau dan supaya lebih kita arahkan menjadi normal. Yuk support dengan tap-tap atau yang lain. Thank you ya Pak Sandal Jepit sudah mensupport kita, thank you banget. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk yang banyak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dok, sensasinya apa aja kalau kita makan 5 sekawan? Sensasinya apa aja? Tidak ada sensasi, tapi akan terjadi reaksi detox. Sebetulnya nggak hanya 5 sekawan. Bahkan kalian ganti madu pun akan terjadi sensasi lagi. Karena apa? Setiap herbal yang kita pakai adalah herbal-herbal yang alami dan dia akan mendetoks. Dan setelah detoks keluar, maka regenerasi sel menjadi mudah. Seperti Anda bayangkan ketika kalian mau ngecat ulang tembok pasti apa dulu yang dibutuhkan? Cat lama pasti diamplas dulu kan, di detox dulu namanya, diamplas. Sakit nggak dindingnya? Sakit dong. Diamplas, dihapuskan cat lama yang rusak, itu sakit loh. Kalau temboknya bisa teriak-teriak nangis, sakit. Tapi itu proses detox yang harus kita lakukan. Setelah diamplas, ditambali dengan pelamir lagi, sakit nggak temboknya? Sakit lah, ditambal pelamir gitu kan, baru kita cat. Jadi kalau bahan-bahan alami ini bukan bahan yang langsung kerja, pasti butuh detox dulu karena dengan dosisnya tepat ya. Kalau dosisnya kecil nggak bakalan detox, tapi kalau dosisnya tepat akan terjadi detox. Pasti detox dulu, setelah itu terjadi baru penyembuhan. Persis seperti kalian merawat tanaman rusak, tanaman ini akan digunting-gunting dulu, disemprot-semprot hama dulu, dicabut dari medianya. Itu tanaman nangis-nangis loh, sakit loh. Pas dipatah-patahin gitu emang nggak sakit? Sakit dong. Pas dicabut dari medianya sakit nggak? Sakit. Tapi kita ganti media baru yang penuh nutrisi kan, itu membuat dia lama-lama bertumbuh banyak, subur kembali. Nah itu persis tubuh kita yang sedang sakit kronis, ketika kita sedang mengalami pengobatan alami dengan herbal, terapi berbarik, dengan ini bersama-sama ya, jangan satu-satu ya. Kalau saya ngomong kayak gini, bukan pilihannya, pilih salah satu, lakukanlah bersama-sama. Akupunktur, bekam dan lain-lain itu akan memberikan regenerasi sel, gitu ya. Saya sudah 3 bulan tidak haid, tapi nggak hamil. Itu bagaimana ya Bu? Kalau usia Anda masih di bawah 50 tahun, itu sangat mungkin terjadi menopause dini. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan hormonal. Ibu mau gunakan ramuan saya boleh, silahkan temui admin, klik profil, klik link, temui admin. Atau juga bisa coba lalap-lalap pucuk-pucuk daun, termasuk pucuk daun alpukat. Itu akan mengembalikan regenerasi. Jangan lupa minum susu kedelai, itu juga. Tetapi kalau dengan usaha itu tidak berhasil, silahkan gunakan herbal saya. Nanti akan saya berikan herbal, buatkan herbal untuk menyeimbangkan hormon. Saya belum konsumsi lidah buaya Dok. Kalau bisa konsumsi supaya lebih bagus lagi, karena lidah buaya bagus untuk menutup luka. Dok, sensasi awalnya apa aja kalau kita makan 5 sekawan? Nanti tanya teman-temannya saja Bu, karena macam-macam sensasinya, ada yang push. Dan ini akan saya terangkan di detox. Itu yang saya katakan di detox, itu adalah 5 sekawan. Jadi semua sudah saya jelaskan di kelas maupun oleh admin juga akan di-share detox itu apa aja yang bisa terjadi. Dan itu tidak sama satu sama orang lain. Saran supaya lambung aman, gaya hidup sehat, berbanyak sayuran buah, stop instan, stop gorengan, kurangi karbo, tinggi protein, olahraga rutin 30 menit per hari, dan berjemur. Assalamualaikum dokter, saya ikut gabung ya. Salam kenal dari Bogor. Salam kenal Ibu, terima kasih sudah hadir. Ibu di Jadok, apakah asam lambung kambuh bisa nafas mengi? Bisa Bu, karena ketika asam lambung naik refleks, dia akan menstimulasi peradangan sampai ke faring, ke laring, ke faring, dan dari situ akan menstimulasi peradangan pada bronkus
dan ketika terstimulasi bronkus menyempit, timbulnya suara peluit. Jadi bisa karena herbal. Kok herbal? Bisa karena asam lambung yang reflux. Dokter anak saya sudah 20 tahun sakit lambung, nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana. Sekarang lagi Pak. Ibu kalau udah begini ikut 3 program 3 bulan bersama saya. Silahkan, dan harus tertib, betul-betul patuh. Semoga selama 3 bulan bisa tuntas. Dok, diet 21 itu bagaimana ya? Ini akan saya ajarkan di grup. Silahkan ikut grup saya, temui admin, hubungi admin, lihat di Linktree, lihat di profil. Assalamualaikum dok, sering keringat dingin. Apa tuh? Kalau keringat dingin sering keluar, artinya ada ketidakseimbangan antara energi yang mau digunakan dengan bahan baku yang mau dikelola. Anda butuh energi membakar, tapi yang mau dibakar nggak ada. Coba apa yang mau dibakar? Oksigen, nutrisi. Nutrisi itu ada karbo, ada karbo, ada lemak, ada protein. Ini nggak ada. Oksigennya juga nggak ada. Saya makan terus kok dok. Nah, berarti pengantarnya yang kacau. Kalau makan terus berarti bisnya yang tidak amanah, nganter sampai ke sel-sel, sehingga ketika butuh energi banyak nggak ada bahan bakunya. Yang keluar apa? Keringat dingin. Bisnya siapa? Aliran darah kalian terlalu kental, tidak efektif untuk mengangkut nutrisi dan oksigen. Atau penyerapannya yang nggak terjadi. Ternyata sudah makan banyak, tetapi ternyata tidak bisa masuk ke dalam truk. Ada oknum yang menghambat supaya makanan itu tidak diangkut ke dalam truk. Nah, oknum ini siapa? Peradangan. Ususnya bermasalah, lambungnya bermasalah. Jadi, kalau suka keluar keringat dingin, pasti tubuh kalian ada yang bermasalah. Cara paling mudah, lakukan olahraga rutin, hidup sehat tepatnya ya. Hidup sehat, dan kalau mau mencoba herbal saya, silahkan, sudah saya share di seri Viti saya, silahkan tiru gratis. Tapi kalau mau pakai ramuan saya boleh. Salam dari Cilacap, Jawa Tengah. Salam kenal Pak Iksan Motor. Maaf izin undur diri. Moga Pak Sandal Jepit, terima kasih ya sudah menemani saya. Dok, kalau setiap pagi aku sering pilek atau mual, solusinya apa dok? Ini berarti ada alergi dan kemungkinan asam lambung hipersekresi. Solusinya apa? Sebelum tidur minum aja kunyahan kunyit, mengunyah kunyit atau temulawak. Bukan mengunyah ya, lebih tepatnya bikin minuman kunyit temulawak dan diminum ketika mau tidur. Pamit dulu dok. Kalau saya kecapean kok badan saya gemetaran ya. Ya itu tadi, seseorang yang kecapean pasti butuh energi banyak, tapi energinya kekurangan bahan baku. Tidak seimbang antara supply dan demand. Akhirnya apa? Terjadi gemetaran, keringat dingin keluar. Perbaikilah antara supply dan demandnya. Itu akan membuat Anda tidak gemetaran atau keluar keringat dingin. Terima kasih dok, menjelaskan dengan lebih sederhana. Ya sama-sama Bu. Ibu Kiati bisa menerima apa yang saya jelaskan? Semoga bisa diterima dengan baik ya. Bu Yanti, terima kasih buat kehadirannya. Teman-teman di sini, terima kasih buat kehadirannya. Ibu Rumi, terima kasih buat kehadirannya. Ini yang saya rasakan dok, rasanya penyakitku keluar semua dok. Cuma saya yakin herbal pasti nggak ada obat anti nyerinya. Makanya saya yakin ini proses. Bu Lita baru nyadar sekarang. Ibu ikut grup saya udah 1 tahun yang lalu, tapi ibu nggak ngeyel, nggak ngikutin saran-saran saya. Jadi terlambat. Minum diet 211 aja terlambat kan Bu. Ngeyel dengan asumsi saya suka lemes dok, saya suka. Nah ya, artinya seperti itu. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang udah bergabung, 1, hilangkan rasa ujub, rasa sombong ya, rasa sombong bahwa saya lebih tahu, saya yang lebih tahu dok daripada Anda sebagai dokter saya. Tidak boleh. Kalau Anda punya coach, patuh tertib dengan coachnya. Coach bisnis, coach kesehatan, coach apa saja, termasuk coach untuk melangsingkan tubuh. Manut saja, karena coach itu biasanya lebih berpengalaman. Jangan ada rasa rombong, nanti malah ketinggalan informasi. Walaupun kalian boleh berdiskusi, itu boleh-boleh saja berdiskusi. Tapi kalau kalian sok-sokan atau sombong atau ujub tanpa kalian sadari ya, mungkin kalian nggak bermaksud sok-sokan, karena terlalu percaya diri sehingga kalian tidak bisa menerima ilmu baru. Oleh karena itu ketika kalian menjadi santri, menjadi murid, menjadi pasien, menjadi anak, menjadi hilangkan, kosongkan pikiran kalian supaya kalian bisa menerima ilmu-ilmu baru dan manut
sama orang tua kalian, sama coach kalian, sama dokter kalian, sama gurunya, sama kiainya, sama orang tuanya, itu akan buat kalian jadi orang yang lebih mudah sukses daripada orang yang ngeyelan. Jadi memang sunatullahnya begitu. Kalau kita orang yang manutan itu lebih mudah pintar, tapi kalau nggak manutan itu lebih lama suksesnya apapun. Pak Ardi Putra, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ibu Novi, Chandrika, Ibu Yanti, Ibu Desi, dan seterusnya. Terima kasih. Siapa lagi ya? Dan seterusnya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga kalian semakin sehat. Dan kita bergeser dulu ya. Gantian dulu dengan Mas Hadi ya. Hadi? Atau mau di dulu, Her? Her? Mau di dulu atau Hadi dulu? Gantian dulu dengan tim saya ya. Nanti akan dijelaskan sama Mas Hadi atau Mbak Maudi apa itu 5 sekawan, apa manfaatnya, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian manfaat-manfaat lain. Oke, Maudi atau Hadi nih? Siapa? Oke, nah Dwi Kato, terima kasih ya buat kehadirannya. Jangan lupa like, follow, share, tag. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ibu Asep, Ibu Adi, yuk gantian dulu. Mau di dulu boleh, Ma? Nanggung ya, Hadi ya? Iya. Oke, makasih. Gantian sama Mbak Maudi ya. Nanti Mbak Maudi jelasin gejala asam lambung. Apa itu gejala asam lambung? Apa itu 5 sekawan? Manfaatnya? Bagaimana cara kalian mendapatkannya? Terima kasih banget buat kalian ya. Dadah. Oke, sampai ketemu nanti malam jam 8 sampai jam 10. Ditunggu, jangan lupa follow supaya bisa mendapatkan notifikasinya. Thank you. Oh enggak, Mbak Maudi. Gimana, Head? Rumit nggak? Selamat siang, kembali lagi sama aku Maudi dari Klinik Herbal Kebun Kita. Oke, mungkin dari kakaknya kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget nih kakak semua ya. Oke, aku mau bacain tentang sensasi-sensasi dulu ya kakak semuanya. Nih, kalau kakak udah ngerasain sensasi seperti mual, muntah, sering banget nih sendawa ya kan, BB-nya turun, cemas berlebih, khawatir, terus vertigo, kelayangan, henti jantung berdebar-debar, terus apa lagi? Nyeri belikat ya kan, punggungnya tuh biasanya sering banget nyeri kan ya. Nah itu udah merupakan sensasi-sensasi asam lambung kakak semua, yang dimana harus cepat-cepat diobatin. Pakai apa sih? Kakak bisa banget pakai 3 sekawan maupun 5 sekawan kakak semua. Boleh ya. Itu bagus banget untuk kakak semuanya. Kalau misalnya 3 sekawan kak, 3 sekawan isinya apa aja sih kak? Ya kan?